Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam program Suara Gembala. Saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan menyapa seluruh Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas kasih setia dan kebaikan-Mu yang begitu nyata limpah dalam kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan dengan kerinduan kami rindu untuk bersekutu, masuk di dalam persekutuan dengan firman-Mu. Ini semua bukan kebetulan, tetapi bentuk nyata kasih setia Tuhan atas kami. Kami rindu bersekutu dengan firman-Mu, sebab kami menyadari firman-Mu itu penuntun kehidupan kami. Firman-Mu penghibur bagi kami, yang membawa kami ke dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan dan membangkitkan iman percaya kami makin lebih lagi kepada kasih karunia-Mu. Dan sebab itu, urapi setiap pribadi kami tanpa kecuali satupun, agar dengan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Berkati kami semua, berbicaralah bagi kami semua, sebab kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu tema yang berjudul, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Ya, ini satu pemikiran yang harus kita juga kritisi, bahwa memang saat-saat sekarang ini kita perlu mencari orang yang bijaksana, orang yang jujur, orang yang dapat berkata-kata baik dan berperilaku baik. Sulit menemukan pribadi yang betul-betul unggul. Ya, dari sebab itu kita akan kembali merenungkan pribadi yang seperti apa yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan dunia nyata yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kejahatan, penuh dengan rekayasa, penuh dengan kepura-puraan dan kepalsuan. Kita memerlukan satu pribadi sebagaimana teladan yang diberikan oleh pribadi yang bernama Yusuf. Ya, kita akan lihat di dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-38. Penyertaan Tuhan nyata atas diri Yusuf. Kejadian 41 ayat 38 berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan kalimat seorang raja. Raja Mesir, Firaun. Raja ini adalah raja yang tidak mengenal Allah. Namun, dia dapat mengalami satu pencerahan. Mengalami satu penglihatan dan pemahaman. Sehingga dia katakan kepada menteri-menterinya, pegawai-pegawai terdekatnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah.
seorang yang penuh dengan Roh Allah. Dari raja yang tidak mengenal Allah, mengenal satu pribadi yang bernama Yusuf, sehingga akhirnya raja ini dapat melihat Roh Allah menyertai pribadi yang bernama Yusuf. Wow, ini satu hal pencerahan, ini satu hal penyingkapan pemikiran yang begitu luar biasa. Sehingga di dalam dialognya raja ini berkata kepada para pekerja-pekerja terdekatnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Jadi artinya dalam kalimat pertanyaan itu membuktikan bahwa sangat sulit pribadi dapat menemukan pribadi yang hidup penuh dengan Roh Allah. Sangat sulit. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang ini? Orang ini yang dimaksud adalah pribadi Yusuf. Yusuf, seorang budak, datang ke Mesir dalam status sebagai budak belian. Tetapi Yusuf adalah pribadi yang disertai Tuhan. Nah, ini menjadi satu rahasia penting. Bagaimana kita bisa menjadi satu pribadi sebagaimana pribadi Yusuf? Yusuf adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Mengapa Yusuf bisa disertai oleh Tuhan? Karena Yusuf adalah pribadi yang sangat bergantung dan mengandalkan Tuhan. Ini ibu bapak saudara terkasih, kita ini adalah umat milik Allah, bukan? Kita ini adalah pribadi-pribadi yang mengalami penebusan, pembebasan dari keterikatan dosa karena korban penebusan Yesus Kristus. Kita adalah milik Allah. Mari kita menjadi satu pribadi yang memiliki relasi intim dengan Allah, sehingga penyertaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga kehidupan Yusuf menjadi satu pribadi yang betul-betul memancarkan kuasa Allah, Roh Allah. Di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-39 dikatakan, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wow, puji Tuhan. Jadi pernyataan daripada Firaun bahwa pribadi Yusuf adalah pribadi yang disertai Allah. Karena apa? Karena Yusuf begitu berhikmat, begitu bijaksana. Oleh karena Allah telah memberitakan semuanya ini kepadamu. Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi, tuntunan daripada Firaun untuk dapat menyimpulkan bahwa pribadi Yusuf itu penuh dengan Roh Allah. Karena apa? Karena hikmat akal budi daripada Yusuf itu demikian luar biasa. Tidak ditemukan dari para ahli yang dimiliki oleh kerajaan Mesir, yang dimiliki oleh Firaun. Tidak ada pribadi penasehat yang seunggul seperti Yusuf. Nah, kita akan lihat pengalaman apa yang terjadi antara Firaun dengan Yusuf. Ya, kita akan lihat. Yusuf seorang dari penjara, namun dia bisa bertemu dengan Firaun. Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Kita akan lihat di dalam Kejadian 41 ayat 12. Bersama-sama dengan kami ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. 13. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Ini peristiwa bahwa ketika Yusuf mengartikan arti mimpi dari juru minum dan juru roti dari Firaun. Ketika Yusuf mengartikan
arti mimpi baik dari juru roti dan juru minum, arti mimpinya itu tepat. Arti mimpinya itu betul-betul terjadi. Dan juru minum itu bersaksi kepada Firaun, sampai sekarang aku bisa kembali pada jabatanku semula, yaitu sebagai juru minum, sedangkan juru roti itu tuanku gantungkan dihukum mati. Itu betul-betul terjadi karena mimpi sebelum peristiwa itu terjadi, mimpi dan Yusuf mengartikannya. Dari sebab itu Firaun sangat tertarik dengan kesaksian daripada juru minum ini. Lalu apa yang dia katakan? Panggillah Yusuf kemari. Di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Puji syukur pada Tuhan. Yusuf dari penjara, karena dia melakukan kebaikan sekalipun dia di penjara, dia disertai Tuhan sekalipun dia di penjara, Yusuf berhikmat akal budi yang daripada Allah. Dia dapat mengartikan mimpi daripada juru minum. Sehingga akhirnya juru minum itu 2 tahun kemudian bersaksi kepada raja, kepada Firaun tentang pribadinya. Inilah kehidupan orang yang disertai Tuhan harus menjadi kesaksian. Kesaksian kehidupan seseorang yang disertai Tuhan, itulah menjadi satu jalan keluar bagaimana dia dapat mengalami hal-hal yang menanjak, membawa kepada peningkatan demi peningkatan. Sehingga akhirnya Yusuf dari penjara bisa bertemu dengan Firaun. Lalu ketika bertemu dengan Firaun, Firaun mengutarakan problem yang juga pernah dialami oleh juru minum itu. Lalu raja itu mengatakan, tetapi telah kudengar tentang engkau, yaitu kesaksian daripada juru minum. Lalu apa jawab Yusuf ketika dia mendengar sanjungan yang begitu menyanjung pribadinya? Raja loh menyanjung seorang narapidana. Bagaimana sikap hati Yusuf? Di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-16. Yusuf menyahut raja, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang juga akan memberitakannya kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Sekalipun dia disanjung, Yusuf tahu diri. Yusuf mampu mengendalikan diri. Yusuf tahu siapa dirinya, siapa Allah. Sehingga dia katakan, bukan aku tuanku raja, tetapi Allah. Allah yang akan memberitakannya kesejahteraan kepada tuanku. Lalu dilanjut, raja itu menceritakan tentang mimpinya, dan Yusuf mengartikan mimpinya, yaitu arti daripada mimpi itu akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun kelaparan. Itu arti mimpi yang Tuhan Allah sampaikan kepada Raja Firaun. Dan peristiwa itu betul-betul segera akan terjadi. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Ini satu petaka yang besar. Petakanya di mana? Di kelaparannya. 7 tahun kelimpahan. Ini satu anugerah terbesar. Nah, di dalam arti mimpi itu, Yusuf juga diperlengkapi dengan hikmat daripada Allah. Bagaimana cara mengendalikan kelimpahan dan kelaparan? Ini yang sedang Tuhan ajarkan. Lalu Yusuf melanjutkan memberikan solusi bijak untuk mengatasi masalah dari apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada Firaun. Di dalam Kejadian 41 ayat 33, oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam
7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ini ide, ini solusi. Sekalipun ada kelimpahan, ada kelaparan. Kalau biasanya orang anggap kelimpahan, wah kalau kelimpahan sih nggak perlu. Bagaimana? Lamanya juga kelimpahan. Tetapi kalau kelaparan, ini perlu solusinya bagaimana? Tetapi yang Tuhan ajarkan di dalam hikmat bijak Yusuf, dia memberikan solusi. Ada kelimpahan yang harus diperhatikan dan disyukuri. Kelimpahan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk menghadapi kelaparan yang berkepanjangan. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Ini tidak mudah mengelolanya. Raja pun tidak bisa berpikir bagaimana cara mengatasi hal ini. Kelimpahan hasil panen. Wah, panennya mau ditaruh di mana? Bagaimana caranya menyimpannya? Bagaimana caranya mengelolanya? Supaya nggak dimakan tikus, supaya nggak busuk dan lain sebagainya. Itu perlu hikmat secara bijak. Dan Yusuf memberikan solusi. Maka sebab itu tidak heran Firaun katakan, engkau berakal budi dan bijaksana. Wah, orang berakal budi dan bijaksana sulit ditemukannya. Dan Yusuf mengutarakan, memberikan solusi. Di dalam Kejadian 41 ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan ini menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Solusinya, untuk dapat menyelamatkan dalam menghadapi masa-masa yang sukar, supaya tidak terjadi kelaparan. Ini adalah solusi yang paling bijaksana. Nah, kita akan melihat bagaimana, apakah respon Firaun atas nasihat orang Ibrani ini, atas nasihat seorang yang penuh dengan roh ini. Keputusan yang bijaksana dari Firaun. Kita akan lihat di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Usul itu, ide itu, solusi yang Yusuf utarakan dipandang baik oleh raja dan juga oleh seluruh jajaran menterinya. Usul dari secara manusiawi, Yusuf itu budak, Yusuf itu tawanan. Tetapi dia adalah pribadi yang disertai Tuhan. Ini yang luar biasa. Sehingga idenya, gagasannya itu begitu brilian, begitu cemerlang. Saat-saat seperti ini, dunia membutuhkan pribadi, ide, gagasan yang bijaksana dan cemerlang. Sebab dunia menghadapi kesulitan. Dunia menghadapi masa-masa kekelaman. Perlu pencerahan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Orang yang penuh dengan roh Allah. Nah ini. Jadi, ibu bapak saudara terkasih, apa yang dialami oleh Firaun? Bagaimana Firaun dapat melihat pribadi Yusuf yang disertai dengan roh Allah? Karena Firaun mendapat pencerahan daripada Yusuf. Kesaksian hidup orang yang disertai Tuhan memberikan dampak pencerahan bagi orang yang sedang membutuhkan solusi. Puji syukur pada Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak saudara terkasih, kita perlu mengalami penyertaan Tuhan. Kita perlu penuh dengan roh Allah. Roh Kudus itu adalah roh yang sangat kita perlukan. Jangan kita anggap remeh.
Terlalu banyak orang hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, kurang memikirkan perkara-perkara rohani. Namun sebetulnya melalui peristiwa perenungan pada kesempatan kali ini, kita tahu bahwa perkara-perkara jasmani itu kelaparan harus dikelola, diatasi dengan bijak, dengan hikmat yang berasal daripada Allah. Kenapa Allah berasal dari Allah? Karena Allah sumber kehidupan. Dia pemberi kehidupan, Dia pengelola kehidupan, Dia penjamin segala keperluan kebutuhan hidup. Itulah Allah Bapa kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita kembali di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijak seperti engkau. Wow, itu pengakuan daripada seorang Firaun yang asalnya tidak mengenal Allah. Tetapi melalui hikmat, melalui kebijaksanaan, melalui sikap kerendahan hati daripada seorang Yusuf, akhirnya raja yang tidak mengenal Allah dapat mengalami kuasa Allah. Dari perkataan Firaun, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal dan bijak seperti engkau. Luar biasa bukan? Perkataan daripada Yusuf begitu mengagumkan dan dipercaya Firaun. Kelimpahan belum terjadi, kelaparan belum terjadi, tetapi Firaun begitu yakin akan perkataan daripada Yusuf. Inilah perkataan kebenaran. Inilah perkataan kuasa firman yang menghidupkan iman pengharapan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-40. Engkau telah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wow, luar biasa. Yusuf dari seorang narapidana, orang tahanan, langsung meloncat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kok bisa demikian? Itu bukti kasih Allah. Itu bukti cara Allah. Itu bukti penyertaan Allah. Itu bukti hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Puji syukur pada Tuhan. Dikatakan hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41, Kejadian 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oh, puji Tuhan. Itulah sukacita, keuntungan bagi orang yang disertai oleh Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus, karena rohnya terus diperbaharui dengan kekudusan daripada kuasa Roh Kudus. Baiklah ibu bapak saudara terkasih, kita memiliki iman pengharapan yang teguh. Kita terus mengisi rohani kita dengan perkara-perkara firman yang benar, sehingga kita memiliki iman pengharapan yang benar, sehingga hikmat akal budi kita bijak sesuai dengan akal budi yang daripada Allah. Biarlah renungan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus akan memberkati seluruh pendengar Maestro, dan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom seluruh sobat Maestro. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.